Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan merojaah kembali di ayat yang kita sudah baca sebagai mengambil faidah-faidah dari ini. Judul kita ulang sama-sama. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Diulang. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Sekali lagi. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Sekali lagi. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Sekali lagi. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Jadi kita mengetahui sebuah kaidah. Ini kaidah yang 29, yang ke-29, yang mengajari kita Allah lebih mengetahui bi'a'daikum, kepada musuh-musuh kalian. A'da jamak dari kata adu. Adun jamaknya a'da. Jamaknya a'da. Ya. Allah lebih mengetahui siapa menjadi musuh kalian. Berarti kesimpulannya bisa diambil di sini, setiap muslim punya musuh. Berarti setiap muslim wajib punya musuh. Dan musuh ini ada dua. Ada musuh yang terang-terangan. Ini kita tahu semua, jelas semua. Memang memusuhi kita nyata. Itu nyata. Dia musuh zahiran, menyata memusuhi kaum muslimin. Ada juga musuh, dia musuh dalam hatinya. Musuh dalam hatinya. Musuh dalam hatinya. Ini dalam pakaian sama, dalam bahasa sama, dalam perilaku sama kelihatan, tapi ada musuh, ada kebencian sangat dalam dirinya. Terutama musuh-musuh kaum munafik di sini dan yang menyerupainya. Itu ada permusuhan sangat dalam, tapi tidak kelihatan. Ini yang Allah katakan, ada musuh sesungguhnya pada kalian, kalian tidak sadari. Mungkin dia pegang ayat, baca ayat, hafal ayat, tapi sesungguhnya dia adalah musuh kalian. Seperti nanti ini akan dibahas di ayat ini. Ahli Taurat hafal ayat, tapi menjadi musuh kalian. Jadi ada musuh yang terang-terangan, seperti orang kafir harbi namanya. Ada kafir, itu kafir namanya kafir harbi. Keimanan, keyakinan beda, tapi dia menampakkan kekafirannya, dia menampakkan permusuhannya. Harbi namanya. Wajib diperangi, wajib dijauhi, wajib dimusuhi.
Tapi ada kafir tapi menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan permusuhannya. Ini biasanya diperankan oleh kaum munafik. Kaum munafik. Orang munafik itu sama, dia ikut sholat, dia ikut berperang, dia ikut taklim sama kita, tapi ada kebencian dalam dirinya. Ini yang nanti juga Allah terangkan kepada kita. Dan memang ada musuh sepanjang dalam sisi waktu, ada musuh sementara, ada memang juga musuh yang abadi. Orang kafir memang musuh, tapi dimusuhi karena kalau dia melawan, dia menyerang, itu dimusuhi sementara. Tapi kalau dia berubah menjadi kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, ini yang biasa bayar, namanya bayar ya jizyah. Ya, itu bayar semacam pajak sebagai biaya pengamanan, itu biaya perlindungan. Itu namanya kafir zimmi, kafir, tapi tidak ada hak untuk kita memusuhinya kecuali pada batas akidah saja. Begitu juga ada musuh dari orang beriman, semua orang beriman tapi musuh. Kapan itu? Ketika sikapnya, perbuatannya menjadi sifat-sifat kekafiran yang ada pada dirinya. Itu ada musuh juga itu. Orang beriman seperti inna auladikum adul lakum, sesungguhnya anakmu itu musuhmu. Inna min azwajikum adul lakum, sesungguhnya sebagian pasanganmu itu musuhmu. Tapi ini musuh di saat apa? Saat dia bermaksiat, saat dia melakukan dosa, itu musuh. Tapi ketika dia bertobat, dia sudah berhenti, ya, fa in tabu, kalau mereka sudah bertobat, fa ikhwanukum, dia ikhwanmu, saudaramu. Ahli syirik itu musuh. Tapi begitu dia berhenti syirik, kembali ke tauhid, tidak dimusuhi lagi. Ini musuh sementara. Orang kafir begitu menerima Islam, masuk dalam kelompok muslim, sudah berhenti musuh, tidak dimusuhi lagi. Ahli bidah musuh, tapi ketika dia kembali ke sunnah, tidak boleh lagi dimusuhi, dia berubah. Tapi ada musuh abadi, tidak akan pernah berhenti selama-lamanya, tidak ada berhentinya dimusuhi. Siapa itu? Inna syaitan lakum adu mubin fattahizuha adua. Sungguh syaitan itu apa? Musuhmu mubin, nyata, yang kau tidak ada istirahatnya itu. Musuh dia, tidak ada pensiunnya, tidak ada hentinya. Kenapa di nomor itu Allah mengatakan fattaizuha adua, jadikan dia musuh? Karena betul-betul abadi sifatnya, betul-betul abadi sifatnya, tidak ada istirahatnya, tidak ada istirahatnya. Sepanjang hayat kita dia musuh. Karena dia hadir di saat kita pengajian ada, saat kita tidur ada, saat kita makan dia datang, saat kita belajar ada, di saat kita menghafal Quran ada, di saat kita sakaratul maut dia datang. Betul-betul adu mubin, nyata sekali itu. Karena dia apa? Innamas syaitan ya ila su', mengajak kepada su', yang jelas saja. Ya'murukum bisu' wal fahsya, dan mengajak kepada keburukan. Tidak pernah syaitan mau mengajak pada kebaikan. Kalaupun ada kebaikan, ujung-ujungnya itu cuma siasat, strategi saja. Tapi kalau manusia tidak.
Kalau manusia itu dia tidak abadi, karena manusia itu bisa tobat, bisa berubah. Setan tidak ada tobatnya. Pernah kita dengar setan tobat? Ada setan masuk Islam? Tidak ada. Ada setan tobat? Ada? Tidak ada. Yang masuk Islam itu siapa? Jin. Kalau setan tidak. Karena jin itu juga sama dengan kita. Ada dua kelompok. Jin beriman, jin kafir. Tapi bagaimanapun berimannya jin, tidak boleh berteman dengan jin, tidak boleh berlindung sama jin, tidak boleh bersahabat dengan jin, tidak boleh menikah dengan jin, tidak boleh menikah dengan jin. Boleh kalau jin dengan jin tidak boleh. Karena itu tidak ada sahabat Nabi kita dengar seperti Abu Bakar bersahabat dengan jin, memperalat jin, tidak ada. Kalau yang ada turun menemani sahabat dalam keadaan tertentu adalah malaikat, jin tidak. Jangan minta perlindungan, karena dia ya bisa tipu kita. Kalau setan ruannya memang tidak bisa, itu musuh abadi itu. Karena itu sudah dikunci mati itu, tidak pernah kita bersahabat dengan setan. Dia adul lakum fattahizuha aduwa, jadikan dia musuh abadi. Ini setan ada dua, ada berapa? Dua. Setan apa? Setan jin dan setan manusia. Setan jin dan setan, berapa jenis setan? Ada setan ya, seperti Al-Quran, kalau Jibril bin Nas malikin nas ilahin nas min syarril suwasil hannas alladhi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, minal jin, dan ada setan dari manusia.